yaitu poligami sebagai jalan keluar darurat dari masalah rumah tangga, tetapi bukan pilihan utama. Pandangan ini cenderung menjadikan poligami sebagai pelarian dari konflik, dan ini bukan solusi yang bertanggung jawab. Meskipun dibolehkan dalam Islam menjadikannya sebagai jalan keluar, tetapi ini bisa bertentangan dengan nilai keadilan dan komitmen dalam pernikahan. Poligami juga dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, di mana dalam pasal 3 ayat 1 pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Pasal 3 ayat 2, pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Sedangkan pasal 4 ayat 1, dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat 2 undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Ayat 2, pengadilan yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila yang pertama, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Yang kedua, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Yang ketiga, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Pasal 5 ayat 1 untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, adanya persetujuan dari istri-istrinya. Yang kedua, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Yang ketiga, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak mereka. Menurut kompilasi hukum Islam, ketentuan pasal-pasal tentang poligami sebagaimana diatur pada bab 9 KHI. Yang pertama ada pasal 55. Yang pertama, beristri lebih satu orang pada waktu bersamaan terbatas hanya sampai 4 beristri. Yang kedua, syarat utama beristri lebih dari seseorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Yang ketiga, apabila syarat utama yang disebut pada ayat 2 tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri dari seseorang. Adapun juga pasal 56. Yang pertama, suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari pengadilan agama. Yang ketiga, perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari pengadilan agama tidak mempunyai kekuatan hukum. Dan ada pun juga pasal 57, pengadilan agama hanya memberikan izin kepada seseorang suami yang akan beristri lebih dari seseorang apabila yang pertama, istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri. Yang kedua, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Yang ketiga, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Dampak poligami beragam dan kompleks, mencakup aspek sosial, ekonomi, psikologis, dan keharmonisan keluarga. Secara umum, poligami dapat memicu konflik, kecemburuan, dan ketidakadilan, terutama bagi istri dan anak-anak. Namun, beberapa juga melihat sisi positif seperti memenuhi kebutuhan biologis dan emosional, serta memperluas jumlah keturunan. Kesimpulannya, poligami sebagai emergency exit menekankan bahwa praktik ini bukanlah pilihan utama dalam pernikahan, melainkan solusi darurat untuk kondisi tertentu yang tidak dapat diselesaikan dengan cara lain, seperti istri mandul, sakit berat, atau ketidakmampuan menjalankan kewajiban rumah tangga. Poligami harus dilakukan dengan pertimbangan matang, kemudian dan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip syariat serta etika sosial. Jika kurang mengerti, teman-teman dapat mencari pengertian hukum, syarat-syarat, dan ketentuan lainnya tentang poligami di berbagai website. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.